Selamat datang di Narawas, tempat Anda mendapatkan kisah inspiratif dan mendalam tentang tokoh-tokoh besar Indonesia. Shirley Tjoanda baru saja dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, menandai babak baru dalam kepemimpinan provinsi ini. Perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan dan inspirasi. Dari kehilangan suami tercinta hingga memutuskan terjun ke dunia politik, Shirley menunjukkan keteguhan hati dan dedikasi luar biasa. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak langkahnya, memahami latar belakangnya, dan melihat bagaimana ia berkomitmen untuk membawa perubahan positif bagi Maluku Utara. Mari kita simak kisah lengkapnya. Latar belakang dan pendidikan. Shirley Tjoanda lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1982 di Ambon, Maluku. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan kerja keras. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Ambon, Shirley melanjutkan studi di Universitas Kristen Petra, Surabaya, dengan jurusan Manajemen Bisnis Internasional. Keinginannya untuk memperluas wawasan membawanya ke Eindhoven University di Belanda, di mana ia meraih gelar magister pada tahun 2004. Pengalaman pendidikan internasional ini tidak hanya memperkaya pengetahuannya, tetapi juga membentuk perspektif global yang kelak berguna dalam kariernya. Kehidupan pribadi dan keluarga. Pada tanggal 28 Mei tahun 2005, Shirley menikah dengan Benny Laos, seorang pengusaha sukses dan politisi berpengaruh asal Ternate, Maluku Utara. Pernikahan mereka dikaruniai 3 anak, Edbert, Edeline, dan Edric. Sebagai seorang ibu, Shirley selalu menekankan pentingnya pendidikan dan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. Keluarga ini dikenal harmonis dan kerap terlibat dalam berbagai kegiatan sosial bersama. Kebersamaan mereka menjadi fondasi kuat bagi Shirley dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, karir dan aktivitas sosial. Sebelum terjun ke dunia politik, Shirley aktif dalam berbagai organisasi sosial. Dari tahun 2017 hingga 2022, ia menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Morotai, di mana ia memimpin berbagai program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Shirley memimpin Yayasan Bela Peduli, sebuah organisasi yang fokus pada bantuan sosial, termasuk dukungan untuk anak yatim dan kaum marginal. Keterlibatannya dalam Asosiasi Petani Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani lokal. Di bidang bisnis, bersama suaminya, ia mengembangkan PT Bela Group, sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Peran ganda sebagai pebisnis dan aktivis sosial membekali Shirley dengan pengalaman manajerial dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat. Tragedi dan titik balik. Kehidupan Shirley berubah drastis pada tanggal 12 Oktober tahun 2024 ketika suaminya, Benny Laos, yang saat itu menjadi calon gubernur Maluku Utara, meninggal dalam insiden ledakan kapal cepat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu. Kejadian tragis ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga mengguncang dunia politik Maluku Utara. Di tengah kesedihan, Shirley dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan perjuangan suaminya atau mundur dari panggung politik. Dengan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan koalisi 8 partai politik, termasuk Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Gelora, PSI,
dan Partai Buruh, Shirley memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur menggantikan almarhum suaminya. Keputusan ini mencerminkan keberanian dan komitmennya untuk mewujudkan visi yang telah dirintis oleh Benny Laos. Kampanye dan visi misi. Dalam masa kampanye, Shirley bersama pasangannya, Sarbin Sheikh, mengusung visi, membangun Maluku Utara yang sejahtera dan berkeadilan. Mereka berkomitmen untuk menghadirkan kepemimpinan berbasis program pro-rakyat dengan beberapa fokus utama. 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program Transkiraha, mereka berencana membangun infrastruktur dasar hingga ke pelosok desa, memastikan setiap warga mendapatkan akses yang layak terhadap fasilitas umum. 2. Pendidikan dan kesehatan gratis. Shirley berjanji untuk menggratiskan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan, guna meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia di Maluku Utara. 3. Pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan latar belakangnya di bidang bisnis, Shirley berencana mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor pertanian melalui pelatihan, pendanaan, dan akses pasar yang lebih luas. 4. Transparansi dan tata kelola pemerintahan. Mereka berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan kampanye yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ini berhasil menarik simpati dan dukungan luas. Shirley menekankan bahwa keputusannya untuk maju bukan semata-mata ambisi pribadi, tetapi panggilan hati untuk melanjutkan cita-cita suaminya dalam membangun Maluku Utara yang lebih baik. Kemenangan bersejarah dan pelantikan. Pada pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2024, Shirley Choanda bersama pasangannya, Sarbin Sheikh, berhasil meraih kemenangan signifikan dengan memperoleh 50,73% suara. Kemenangan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka, tetapi juga menandai sejarah baru dengan terpilihnya Shirley sebagai gubernur perempuan pertama di provinsi tersebut. Pelantikan resmi dilaksanakan pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025, di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut. Momen ini menjadi sangat emosional bagi Shirley, mengingat perjalanan panjang dan tantangan yang telah ia lalui. Dalam wawancara singkat usai pelantikan, Shirley mengungkapkan rasa harunya menjadi bagian dari momen bersejarah ini dan berkomitmen untuk menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Dalam acara pelantikan tersebut, Shirley didampingi oleh ketiga anaknya, Edbert, Edeline, dan Edric. Kehadiran mereka memberikan dukungan moral yang besar bagi Shirley dalam menjalani tugas barunya sebagai gubernur. Selain keluarga inti, pelantikan Shirley Choanda juga dihadiri oleh berbagai tokoh politik, pejabat pemerintahan, dan perwakilan masyarakat Maluku Utara. Suasana haru dan kebanggaan begitu terasa, terutama bagi mereka yang telah mengikuti perjalanan Shirley dari awal hingga titik ini. Dalam pidato perdananya sebagai Gubernur Maluku Utara, Shirley menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat yang telah mempercayainya. Langkah awal sebagai gubernur. Usai pelantikan, Shirley langsung bergerak cepat dengan mengadakan rapat koordinasi dengan para kepala dinas dan pejabat terkait. Fokus awal pemerintahannya adalah memastikan program prioritasnya segera berjalan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah awal yang langsung dilakukan antara lain: 1.
Evaluasi infrastruktur dasar. Shirley memerintahkan kajian menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di seluruh wilayah Maluku Utara, khususnya daerah terpencil. Ia menekankan pentingnya akses jalan yang memadai, listrik, dan air bersih bagi masyarakat. 2. Implementasi pendidikan gratis. Salah satu janji kampanyenya adalah pendidikan gratis bagi anak-anak Maluku Utara. Dalam bulan pertama kepemimpinannya, ia memastikan distribusi anggaran untuk program ini berjalan lancar, termasuk subsidi biaya sekolah dan penyediaan buku serta seragam gratis. 3. Program kesehatan untuk semua. Shirley meluncurkan program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Ia juga menugaskan timnya untuk mempercepat pembangunan dan renovasi puskesmas di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas kesehatan. 4. Penguatan sektor ekonomi. Mengingat latar belakangnya di dunia bisnis, Shirley ingin memastikan perekonomian Maluku Utara berkembang pesat. Ia mulai membangun kemitraan dengan investor lokal maupun nasional untuk menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda. Masa depan Maluku Utara di bawah kepemimpinan Shirley. Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang kuat, Shirley Coanda berkomitmen untuk membawa Maluku Utara ke arah yang lebih baik. Ia tidak hanya ingin menjadi pemimpin yang menjalankan program, tetapi juga ingin menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia bahwa mereka bisa berkontribusi besar dalam dunia politik dan pemerintahan. Perjalanannya dari seorang istri yang kehilangan suami hingga menjadi gubernur bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan keteguhan hati dan tekad yang kuat, Shirley berhasil melewati semua rintangan dan membuktikan bahwa ia layak memimpin. Kini, Maluku Utara berada di bawah kepemimpinan seorang perempuan tangguh yang siap membawa perubahan nyata bagi masyarakatnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kepemimpinan Shirley Coanda akan membawa dampak besar bagi Maluku Utara? Mari kita ikuti terus perkembangan dan kebijakan yang akan ia terapkan ke depan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya di Narawas. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.